Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur vanadium. Unsur vanadium adalah salah satu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang V dan nomor atom 23. Vanadium logam ini hanya bisa ditemukan di tempat-tempat tertentu seperti pada alga atau ganggang, kerang, dan kepiting. Jenis unsur vanadium merupakan jenis unsur transisi di periode 4. Keberadaan di alam vanadium ditemukan dalam batuan magnetik titanium yang berasal dari Afrika Selatan, ditemukan juga di barat laut Cina dan timur Rusia. Sifat fisika dari unsur vanadium yaitu mempunyai warna unsur abu-abu cerah, mempunyai keunggulan tahan terhadap korosi, mempunyai sifat beracun, mempunyai titik lebur 2183 skala Kelvin, mempunyai titik didih 3680 skala Kelvin, mempunyai skala kekerasan 7 mos. Sifat kimia dari unsur vanadium mempunyai bilangan oksidasi plus 2, plus 3, plus 4, dan plus 5. Mempunyai massa atom 20.9.414 gram per mol. Mempunyai jari-jari atom 135 pm. Mempunyai jari-jari ion I32. Mempunyai berat jenis 6,11 gram per cm kubik. Mempunyai sifat kemagnetan paramagnetik. Berikutnya yaitu kelimpahan unsur. Vanadium termasuk unsur ke-22 yang paling banyak ditemukan di kerak bumi, meski jarang ditemukan alami dalam bentuk logam. Jarang ditemukan sebagai unsur bebas dalam alam, tetapi dapat ditemukan di sekitar 65 mineral yang berbeda, termasuk magnetit, vanadinit, karnotit, dan patronit. Vanadium dapat ditemukan di batuan fosfat dan dalam beberapa minyak mentah. Pembuatan unsur vanadium. Yang pertama dengan mengekstraksi dari beberapa senyawa, diantaranya ialah dari biji vanadinit. Ekstraksi dari biji ini melibatkan beberapa tahap, yaitu yang pertama pemisahan PbCl2, yang kedua pembuatan V2S5, yang ketiga reduksi V2O5. Untuk yang kedua yaitu dari biji karnotit. Ekstraksi dari biji ini melibatkan beberapa tahap, yaitu yang pertama pembuatan sodium ortofanadat, yang kedua pembuatan V2O5. Yang pertama dari biji vanadit. Ekstraksi dari biji ini melibatkan beberapa tahap, yaitu yang pertama pemisahan PbCl2. Biji direaksikan dengan HCl pekat, PbCl2 akan mengendap. Deoksovandium klorida atau VO2Cl tetap dalam larutan. Yang kedua pembuatan F2S5. Setelah PbCl2 dipisahkan, larutan ditambah NH4Cl dan dijenuhkan dengan NH3 sehingga terbentuk NH4FO3 yang bila dipanaskan akan terbentuk F2O5. Yang ketiga, reduksi F2O5. F2O5 direduksi dengan Ca pada 900 sampai 950 derajat Celcius untuk memperoleh vanadium murni. Yang kedua dari biji karnotit. Ekstraksi dari biji ini melibatkan beberapa tahap, yaitu yang pertama pembuatan sodium ortofanadat. Karnotit dicairkan dengan Na2CO3. Massa cair yang diperoleh diekstraksi dengan air untuk mendapatkan FeOH3. Larutan dipekatkan dan didinginkan maka didapat Na3FO4. Yang kedua pembuatan F2O5. Larutan yang berisi Na2FO4 diberi NH4Cl dan dijenuhkan dengan NH3 sehingga terbentuk NH4FO3 atau amonium metavanadat yang dipanaskan untuk mendapatkan F2O5. Yang ketiga reduksi F2O5 dengan cara Merdenan-Ridge diperoleh logam vanadium murni. Reaksi yang terjadi pada vanadium yaitu logam vanadium dihasilkan dengan cara mereaksikan vanadium pentoksida dengan kalsium pada suhu tinggi. Reaksi yang terjadi belum setara adalah Ca plus F2O5, CaO plus V. Yang pertama dengan air. Karena permukaan logam vanadium dilapisi oksida, unsur ini tidak dapat bereaksi dengan air dalam kondisi normal. Rumus reaksi tersebut adalah Vs plus H2O. Yang kedua dengan oksigen. Logam vanadium hanya akan bereaksi dengan oksigen jika dipanaskan, karena selain manfaat oksigen,
Oksigen juga dapat menghasilkan vanadium oksida F2O5 yang memiliki warna kuning orange. Rumus reaksi tersebut adalah 4Vs plus 5O2G 2V2O5S. Yang ketiga dengan halogen. Ketika vanadium bereaksi dengan halogen, hasilnya adalah vanadium fluorida yang tidak berwarna. Rumus dari reaksi tersebut adalah 2Vs plus 5F2G menjadi 2VF5L. Manfaat dari unsur vanadium. Yang pertama bagi kesehatan. Vanadium dapat menurunkan kadar gula darah. Vanadium dapat meningkatkan sensitivitas terhadap insulin pada penderita diabetes tipe 2. Vanadium sebagai suplemen digunakan untuk mencegah defisiensi vanadium, terutama ketika tubuh kita tidak mendapatkan asupan vanadium yang cukup. Yang kedua, bagi kehidupan. Vanadium digunakan dalam produksi logam tahan karat. Vanadium digunakan sebagai bahan tahanan baja. Vanadium digunakan untuk melapisi titanium pada baja. Vanadium digunakan untuk membuat logam campuran. Kekurangan dan kelebihan. Kekurangan pada vanadium yaitu yang pertama peningkatan kolesterol, yang kedua menyebabkan anemia, yang ketiga kelemahan miokard, yang keempat menyebabkan diabetes. Sedangkan kelebihan vanadium yaitu yang pertama memproduksi logam tahan karat, yang kedua sebagai katalis dalam pembuatan asam sulfat dan anhidrida meleat, yang ketiga untuk reaktor nuklir karena vanadium dapat menyerap neutron yang rendah, yang keempat bisa dijadikan paduan. Yang terakhir ada dampak dari vanadium. Asap vanadium pentoksida dapat menyebabkan iritasi parah pada mata, kulit, saluran pernafasan, radang trakea, dan bronkus, edema paru-paru, serta keracunan sistemik. Efek akut vanadium diantaranya yaitu memicu iritasi paru-paru, tenggorokan, mata, dan rongga hidung. Cadangan besar vanadium dapat ditemukan di Afrika Selatan dan di Rusia. Produksi biji vanadium di dunia sekitar 45.000 ton per tahun. Estimasi total sumber vanadium sekitar 63 juta ton. Vanadium juga dapat ditemukan sebagai produk sampingan dari operasi penambangan. Vanadium memiliki sifat yang unik. Jika kristal vanadium yang tidak teroksidasi dipanaskan di udara, maka ditutupi oleh film oksida dan akan memberikan tampilan vanadium yang indah dengan beragam warna yang mengkilap. Demikian pembahasan saya tentang unsur vanadium. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.